Pekan lalu kita sudah sampai ayat yang kelima daripada suratul Fatihah, yaitu qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamulah ya Allah kami memohon pertolongan. Lalu di situ kami juga sampaikan bahwasanya kalimat-kalimat yang ada di dalam ayat ini menurut Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili itu memiliki dua makna. Yang pertama, lafadz iyyaka na'budu, hanya kepadamulah ya Allah kami menyembah. Itu kalau di dalam dunia tasawuf mewakili daripada maqam syariah. Jadi orang kalau mau ingin kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau pengen wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau pengen ngerti kenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai melewati maqam syariat. Wali-wali yang ada di sekitar kita, Masya Allah, mereka memiliki keramat, mereka memiliki keanehan, tapi mereka tidak akan sampai maqam wilayah, makom kewalian, kecuali pasti melewati makom syariat. Jadi tidak ada rumusnya dikatakan wali itu meninggalkan kewajibannya sebagai hamba. Sak sundul langit to kaya apa, cap-capane seperti halnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, walaupun beliau karomahnya Masya Allah luar biasa, kita baca manaqib beliau tawassul, dengan manaqib beliau hajat-hajat kita kabul, tapi seorang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidak pernah yang namanya meninggalkan syariat. Ya di dalam Junidani disebutkan madhabnya madhabnya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani apa dalam bidang fikih? Madhab Hambali dan Asy-Syafi'i, yufti bil madhabi Syafi'i wal Hambali. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani loh. Lah kalau ada orang sekarang kok punya ngaku-ngaku punya keanehan, ngaku-ngaku punya keramat ya, tapi tidak mau sholat, tapi tidak mau zakat, tapi tidak mau puasa, maka pasti bukan wali Allah, tapi waliyus syaiton. Hati-hati, waliyus syaiton. Mungkin panjenengan juga aneh, loh saya pernah lihat sendiri loh ada wali nggak sholat. Ya yang kamu lihat itu wali beneran atau khodimnya? Yang kamu lihat itu wali yang asli atau khodim? Dalam beberapa kasus banyak sekali para aulia yang kelihatannya di satu tempat tidak sholat, tapi di tempat lain ternyata sholat. Seperti halnya Habib Ja'far bin Muhammad Al-Kaf yang baru-baru beberapa tahun lalu meninggal. Habib Umar Mutahhar cerita kan, di kamar satu sholat, di kamar dua baca Quran, di kamar tiga tidur, di kamar keempat ngopi. Itu kan tingkatannya sudah wali, tapi kan bukan berarti beliau pernah meninggalkan syariat. Jadi betul Allah Subhanahu wa ta'ala ngajari kita kalau pengen mencapai makom wilayah harus iyyaka na'budu, harus benar-benar menghamba, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat mutlak itu wali tidak ada yang meninggalkan syariat. Lalu kemudian wa iyyaka nasta'in, ini menurut Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili yaitu sudah masuk pada makom kewalian, yaitu makom hakikat. Ada syariat, ada thariqah, ada hakikat. Nah ini Anda tidak akan bisa sampai hakikat kecuali pasti syariat. Lalu ini perlu kita sampaikan satu poin. Kalau kita perhatikan dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai ayat yang keempat Maliki Yaumiddin, itu isinya adalah pujian-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah yang menguasai alam semesta. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha penyayang dan maha pengasih. Maliki Yaumiddin, yang menjadi raja penguasa di ketika hari kiamat. Perhatikan, kalau di dalam bahasa Arab makom pembicaraan di dalam ayat 4 ayat tersebut itu adalah makom di mana kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala,
tapi seakan-akan Allah tidak ada di hadapan kita, yaitu maqam ghaib, ya, maqam ghaib. Ya, dalam istilah nahwu shorof ya, sampean yang santri-santri pasti tahu. Tapi mulai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu makomnya makom mukhatab, seakan-akan kita mengajak bicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong tadi ghaib kok sekarang mukhatab, tadi seakan-akan tidak ada kok sekarang seakan-akan di hadapan Allah. Ini hikmahnya apa? Para ulama mengatakan di antara hikmah bahwasanya ayat pertama sampai ayat keempat dengan makom ghaib, sementara ayat selanjutnya dengan makom khitab, itu pertama adalah bahwasanya kalau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dari balik layar, dari kejauhan, itu lebih utama. Kalau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dari balik layar, seakan-akan kita nggak lihat Allah, itu lebih utama. Tapi kalau doa itu lebih baik langsung matur nyuwun, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun ibaratnya gini, Anda mengagumi seseorang, ya, Anda mengagumi, taruhlah saya atau siapa lagi, mengagumi seorang, masya Allah, seperti halnya Mbah Sya'roni Ahmadi, yang mana beliau alim, meninggalnya juga dalam keadaan yang sangat baik, jadi sirahnya bagus. Anda mengagumi Mbah Sya'roni di hadapan beliau langsung, dengan Anda membicarakan beliau dari kejauhan, lebih ngena di hati mana? Hah? Langsung wanita langsung ngomong ke Mbah Sya'roni? Enggak, kalau menurut saya ngomong di belakang. Wah, Mbah Sya'roni itu loh, masya Allah, alimnya luar biasa, kajian tafsirnya ngajine sing derek wong waki, penyampaiannya pelan-pelan enak, merasuk di dalam hati. Memuji dari belakang itu lebih mulia, mengena di hati. Seakan-akan gampangannya gini, Anda lagi seneng sama seorang cewek, mengagumi dari kejauhan itu lebih nikmat kan daripada mengagumi langsung di hadapannya. Nah betul, sing paham nih ya. Pede tak boten ketika matur, wah wahai kamu Dinda yang cantik, ya, nggak mungkin. Ya mengagumi dari kejauhan. Seperti itu juga kalau kita mengagumi Allah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pakainya dhamir ghaib, ya, makanya di dalam doa alhamdulillahirabbil alamin gitu ya, di awal doa kan alhamdulillahirabbil alamin, ya ada lakal hamdu kama yang bagi jalalika, ada, tapi kebanyakan para kiai-kiai bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin pakai dhamir ghaib, karena memuji dari kejauhan itu lebih mengena daripada menguji di hadapan. Tapi kalau berdoa, nah, mulai ayat kelima ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai akhir ayat, di sini al-khitabu fid du'ai aula, langsung mengajak bicara kepada Allah itu lebih bagus. Jadi kalau Anda pengen dongo jaluk-jaluk niku jangan pakai dhamir ghaib, pakainya dhamir mukhatab, seakan-akan minta kepada Allah langsung. Itu yang pertama. Hikmah yang kedua, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengajari kita yang 4 awal itu pakai dhamir ghaib, 5 sampai ayat ke-7 pakai dhamir mukhatab. Itu ada hikmahnya tersendiri. Apa itu? Ta'limun minallahi ta'ala liibadatihi kaifiyatat taraqi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala sedang mengajari kita bagaimana cara-cara untuk semakin dekat, semakin naik mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini disebutkan sama Al-Imam As-Shawi, minal i'tirafi bi anna Allaha muttasifun bil kamali wa annahu alladhi an'amal 'abda bin ni'am fantaqala al-'abdu minal ghaibah li khitabihi subhanahu wa ta'ala wa taladzuz bi munajatihi ma'al istish'ar bi annahu fi hadratis syuhud. Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita agar kita ini kenal dulu Allah itu seperti apa.
Makanya tadi di awal ayat, awal sampai ayat keempat itu isinya adalah pujian. Jadi Allah tuh mengajari kita, kamu kalau mau mendekat sama aku nih ya, puji dulu saya, dipuji dulu, biar kamu tahu kamu itu sudah tak kasih nikmat banyak, kamu tuh sudah menikmati pemberianku yang luar biasa tanpa ongkos. Kamu saya kasih oksigen ya urip, tak kasih makan ya laku, tak kasih sikil ora ono asuransi ini, wis pokoknya lahir-lahir alhamdulillah sempurna. Maka kita di situ diajari untuk mengenal, mengakui bahwasanya memang Allah lah yang paling layak disembah dan paling layak dipuji. Kalau sudah kenal, nah kamu baru minta sama aku. Jangan belum kenal sudah minta. Kita mboten leres nggih. Seperti halnya konco-konco sing biasa nggih proposal ya. Proposal ini konco-konco pondok. Biasanya nek damel proposal, bikin proposal itu kasih proposal ke orang yang kenal apa enggak kenal? Yang kenal dulu, ya, yang kenal dulu. Maka kita deketin Allah Subhanahu wa taala dengan memuji Dia. Allah baru kita mau minta. Kalau sudah minta, inilah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Inilah yang dimaksud ihsan, yaitu engkau hamba kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi kalau nggak bisa melihat Allah, kamu harus punya perasaan sedang dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ini yang faedah yang kedua, kita ulangi, kenapa dari dhamir ghaib berubah menjadi dhamir mukhatab? Allah Subhanahu wa ta'ala sedang ingin mengajari kita, mengajari bagaimana cara mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu. Bagaimana kita kenal Allah itu siapa, Allah itu bagaimana dengan kita, baru kalau sudah kenal Allah baru boleh minta. Sampai sini insya Allah pun paham. Lalu di situ ada lafadz na'budu. Na'budu kalau di OCI, kalau ditelaah lebih mendalam lagi dari kata ibadah. Apa sih pengertiannya ibadah? Di sini kami menyebutkan beberapa pendapat, dua pendapat saja. Yang pertama pendapatnya Al-Imam Ibnu Katsir. Al-ibadatu fi syar'i ibaratun amma yajma'u kamalal mahabbah wal khudu'. Yang dinamakan ibadah adalah semua hal yang mana di dalamnya terkandung rasa cinta kita kepada Allah dan rasa tawadhu, khudu', khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, semua hal yang mana isinya mengandung rasa cinta kita kepada Allah dan rasa tawadhu, tadzallul kita kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa hina. Nah ini sholat itu juga harusnya seperti itu, mengandung rasa cinta kita kepada Allah, mengandung rasa rasa rendah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang aslinya ibadah. Tapi kan kebanyakan dari kita mungkin masih banyak orang yang berani meninggalkan sholat, atau sholat tapi tidak tahu isinya seperti apa. Nah, berarti belum tahu definisi daripada ibadah. Lalu yang kedua, Al-Imam Asy-Syaikh Wahbah Zuhaili mengatakan ibadah itu apa? Ibadah ya at-ta'ah wa tadzallul. Ibadah adalah kita taat 100% sama Allah, nggak boleh protes. Taat 100% sama Allah, tidak boleh protes dan merasa rendah diri. Ketika hamba sudah merasa sombong, merasa tidak kenal Allah, merasa tidak punya pangeran, tidak punya Tuhan, maka siap-siaplah akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Arti-arti seperti ini loh yang harusnya kita bawa ketika sholat. Arti-arti seperti ini loh yang harusnya kita bawa ketika kita menunaikan sebuah kewajiban. Ngapunten. Beberapa orang, ya kita ngomong ini fakta, beberapa orang itu ada, kalau dia sudah haji, pulang haji kok gak dipanggil kaji, nesu, marah-marah. Ada ya?
Ada orang yang sudah haji, tapi kalau di rumah dia di undangan kok nggak ada haji anik misalnya, nggak bakal datang ke undangannya. Kita boten. Sementara haji itu ibadah apa namanya? Gelar ibadah. Mungkin saja, ngapunten ini suudzon ya, mungkin saja dia hajinya bukan karena cinta kepada Allah, bukan karena taat kepada Allah, bukan karena merasa rendah diri kepada Allah, tapi karena gengsi. Begitu juga banyak sekali sekarang orang-orang umroh, ya, orang-orang umroh jalan-jalan ke sana terus selfie, ya, kemudian ketika sujud dia foto gitu ya, di makam Rasulullah dia doa seperti ini. Kalau memang betul-betul ibadah itu nggak perlu di-share, nggak perlu diumum-umumkan, karena bisa jadi itu indikasinya bukan mahabbah lillah, tapi kan itu indikasinya adalah cinta pada diri sendiri. Pansos lewat ibadah. Paham pansos nggih? Panjat sosial atau istilahnya aji mumpung lagi nang Mekah bikin story sebanyak-banyaknya. Waduh, ini berarti belum ibadah betul. Makanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ketika Al-Imam Al-Ghazali membahas tentang konsep daripada zakat, ya, konsep daripada zakat dan sedekah, itu beliau mengajari kita diantaranya adalah adab-adab bagaimana cara kita menunaikan zakat dan menunaikan sedekah yang benar. Jadi kalau ada orang mau bayar zakat, ya, mau bayar zakat, itu harus ada unsur syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Alhamdulillah, Allah jadikan kita orang-orang yang mampu untuk menunaikan zakat dan menunaikan sedekah, tidak dinasibkan seperti orang-orang yang pantas menerima sedekah. Tapi kan kalau sekarang beda, wah, saya punya zakat sekian M, saya sedekah ke masjid sekian ratus juta, pokoknya saya yang ngatur masjid, kan gitu, ada seperti itu ya. Ini berarti belum ibadah, padahal zakat itu ibadah. Makanya Imam Ghazali itu sampai mengatakan, kalau kamu nanya emang ibadah ini bisa ditakar tah, bisa diketahui ikhlas hendaknya, bisa. Kita lihat kalau orang itu setelah memberi kepada orang miskin harta yang banyak, lalu kemudian orang yang miskin tersebut melakukan sebuah kesalahan, kita lihat reaksi yang memberi, apakah dia berani semena-mena kurang ajar, atau dia tetap sama aja arep bayar zakat, orang zakat sami mawon. Maka konsep seperti ini harus kita bawa di dalam hati kita. Jadi benar-benar taat ibadah, napa tadzallul, merasa rendah diri pun. Lalu kemudian kita masuk lumayan masuk TV. Lumayan masuk TV. Lalu kita masuk kepada pembahasan lima akharal isti'anah alal ibadah. Tadi kita katakan Allah Subhanahu wa taala ngajari kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita diajari untuk menyembah dulu, baru diajari untuk minta. Di situ hikmahnya apa? Tadi kita sudah sampaikan. Hikmahnya orang kalau mau untuk mencapai makom wilayah kewalian itu harus pakai koridor syariat. Yo tetap sholat, yo tetap poso. Nggak ada wali itu terus bebas los, ini nggak ada. Wali justru orang yang paling kenceng memegang syariat. Tapi yang kedua, faedah yang kedua, li'anna taqdimal wasilah qabla talabil hajah aqrabu ilal ijabah. Karena kalau kita mendahulukan wasilah, mendahulukan pujian-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum meminta-minta kepadanya, maka insya Allah itu akan lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama proposal tadi, kalau kamu kenal sama orang yang kamu minta-mintai, kamu puji-puji dulu dia deh. Masya Allah Pak Kaji, jenengan semoga tambah sehat walafiat, panjang umur, berkah ya, semakin lancar jaya ekonominya. Tapi ini Pak Kaji, saya ada sedikit mohon bantuan, kan gitu ya. Nggak mungkin kan Anda Pak Kaji non saya proposal pokoknya nggak mungkin.
Tidak mungkin, harus pakai apa namanya wasilah ya. Sama seperti itu. Makanya kalau kita minta-minta khususnya kepada Malikul Muluk ya, rajanya di raja Allah Subhanahu wa taala, itu ada tata caranya. Makanya diajari sama para ulama, kalau berdoa diawali bismillah, kemudian baca alhamdulillah, kemudian sholawat setelah sholawat baru minta kepada Allah, lalu ditutup dengan sholawat. Jadi doa kita diantara sholawat dan sholawat. Kenapa sholawat dan sholawat? Karena yang kita sebutkan adalah orang makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti Anda ya, kalau sedang mendekati seorang wanita, calon mertua ya, cari orang-orang yang deket, yang kira-kira calon mertua ini takluk ya. Cari misalnya kiainya mertua, kita ajak untuk melamar, nah, mesti kalah dia. Waduh, si moro ya ikut dewe rek, mesti tak tompo lamarannya kan gitu ya. Contohnya seperti itu, Bon. Lalu kemudian na'budu wa nasta'in. Kalau di dalam bahasa Arab, na'budu nun di awal, kemudian nasta'in di awal, itu adalah mewakili huruf mudharaah ya. Huruf mudharaah mewakili, kalau di bahasa Indonesia kan artinya kita. Iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami kita beribadah, dan hanya kepadamulah kami atau kita meminta bantuan. Kenapa enggak pakai a'budu, langsung saya aja, hanya kepadamulah saya menyembah, kok harus pakai kita? Itu ada hikmahnya. Yang pertama adalah liqasdil ikhbar minad da'i an nafsihi wa an jinsihi minal ibad. Yang pertama adalah kita sedang memberitahu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya yang sedang melakukan perbuatan ini, beribadah dan meminta-minta kepada Allah ini, bukan kita sendiri saja, tapi juga para makhluk yang lain. Maka pantas kalau baca na'budu wa nasta'in. Yang kedua, innal maqam lamma kana 'aziman lam yastaqil bihil wahid. Ketika yang kita minta atau ketika yang kita hadapi adalah sesuatu yang besar, maka kita nggak mungkin pede, percaya diri bahwa diri sendiri. Yang kita hadapi siapa ini? Kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sedang menghadapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa kamu sedang sowan kepada Allah pede, ya Allah saya beribadah kepadamu? Nah, gak pede. Makamnya orang-orang soleh ketika beribadah kepada Allah itu merasa gak percaya diri ketika mengatakan ana. Makanya dikatakan di sini na'budu, karena liqasdit tawadhu' la li ta'dhimin nafsi. Tujuannya adalah untuk tawadhu, ya Allah saya ini kalau maju sendiri ya gak bakal beraninya ya gini, bareng-bareng ya Allah kami minta kalau mengatakan saya minta, nah ini namanya su'ul ada. Makanya di sini dikatakan Syekh Amin Al-Harari, nun di na'budu dan nasta'in yang mengartikan kalau di bahasa Indonesia itu kita, itu artinya liqasdit tawadhu, karena kita andap asor atau apa istilahnya sopan santun kepada Allah. Ya Allah saya nggak pede ya Allah, makanya saya mengatakan kita, walaupun sing maju si cita ya, walaupun yang maju satu aja. Lalu kemudian domirnya sekarang kan na'budu itu artinya kita. Lalu yang dimaksud na'budu kita ini siapa di sini? Di sini di dalam kitab As-Sawi dikatakan yarji'u lil qari. Yang pertama na'budu kembali kepada orang yang baca Fatihah itu sendiri. Ketika kamu baca Fatihah na'budu, berarti ya kembalinya ke kamu sendiri. Dan waman ma'ahu minal hafadhah, dan mewakili juga malaikat-malaikat penjaga. Nah, di kanan kiri kita kan ada malaikat siapa? Raqib, Atid. Ya, di konsep Islam itu setiap manusia ada dua pengawal, tapi bukan mengawal bukan mengawal Anda, tapi dalam artian mengawasi Anda, Raqib dan Atid. Dan juga ada yang namanya malaikat hafadhah, malaikat yang menjaga, ngajak, ya, mendorong kita untuk berbuat baik. Kalau mendorong Anda ke berbuat jelek bukan malaikat namanya
setan, atau namai orang aja sekalian, mungkin itu teman kamu yang ngajak-ngajak ya. Jadi yang pertama na'budu kembali kepada kita sendiri, yang kedua mewakili para malaikat yang di belakang kita, wahadiri sholatil jamaah, dan juga mewakili semua orang yang sedang sholat berjamaah. Karena di sini dikatakan adraja ibadatahu fi tadha'ifi ibadatihim wa khallata hajatahu bihajatihim la'allaha tuqbal bi barakatiha. Karena kalau kita mencampurkan, menjadikan satu ibadah kita, menjadikan satu doa kita bersama-sama menjadi satu, itu mbok menawa ya, mbok menawa itu bahasa Indonesia apa? Bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu sungkan untuk menolak doa kita, karena kita majunya bareng-bareng. Ibaratnya gini deh, kamu menjadi seorang pemimpin, ketua kelas ya, ketua kelas, lalu kemudian anak buahmu ini emosi semua, maju bareng-bareng demo, terima apa enggak kira-kira? Ya terima. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala, kita minta bareng-bareng, ya Allah kami maju bareng-bareng ini, ya Allah tolong jenengan kabulkan hajat kami. Maka di sini ada arti yang lebih dalam lagi, berarti na'budu wa nasta'inu dan lain-lain itu sentilan bagi kita agar kita mau sholat berjamaah. Nah gitu. Makanya kalau ada orang yang sholat munfarid sendirian kok mengatakan na'budu wa nasta'in, harusnya nggak pede, nggak pede ya. Misalnya Mas Dondot ya, ngapunten Dondot ya, kalau anda ini bacanya Fatihah bener na'budu wa nasta'in, tapi harusnya merasa, ya Allah mohon maaf ya Allah, saya maju sendirian nih ya Allah ya, saya sedang maju sendirian untuk sholat duhurnya, bahkan kadang subuhnya qadha ya, bahkan kadang subuhnya qadha, malu ya. Harusnya ada sifat malu, dilatih lah, ini namanya untuk terbiasa untuk sholatul jamaah. Maka sekali lagi na'budu wa nasta'in kembali kepada siapa? Yang pertama domirnya kembali kepada diri kita sendiri, yang kedua domirnya kembali kepada malaikat hafadzah, malaikat yang ada di belakang kita, yang ketiga adalah kepada mewakili orang-orang yang ikut sholatul jamaah ya, gitu ya. Makanya kalau kita beribadah itu bareng-bareng ben enak. Makanya sampai ada konsep di dalam Islam, kalau kita kumpul doa 40 orang, iya 40 orang Allah Subhanahu wa ta'ala pasti kasih kabul doa. Kenapa? Dianggapnya ada wali. Makanya di dalam sholat Jumat juga di madzhab Syafi'i minimal berapa? 40 orang. Sahnya sholat Jumat 40 orang. Sholat Jumat kok imam mbek makmum siji tok ya, nggak bakal kabul ya, nggak bakal kabul. Apalagi imamnya model-model kita, makmumnya model kamu sekalian. Waduh ya. Ya, jadi kita harus sering-sering berjamaah. Mau tahlil aja berjamaah kok ya, maulid berjamaah, pengajian berjamaah. Jadi bareng-bareng. Karena yang seperti itu Allah akan tutupi. Bahkan dalam sebuah hadis ini hadis tentang fadilahnya majelis ilmu. Ada orang datang ke majelis ilmu, ada yang benar-benar niat ngaji, ada yang niat pengen delok kiai ini ku sapa ya, ada yang pengen niat nagih hutang ya, ada yang niat wah di situ kalau yang ngaji perempuannya cantik-cantik ya misalnya ya, seperti kita sebut merek, konco-konco yang ikut Zahir Mania tuh ya. Zahir Mania ini sebenarnya bener-bener ikut Bibidin, bener-bener ikut santriwatinya Bibidin ya. Jadi ada orang-orang yang niat ikut majelis itu macam-macam. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah memberikan kepada mereka rahmat? Protes para malaikat, ya Allah ini datang mau nagih hutang, ya Allah ini datang niatnya bukan ikut majelis. Terus jawabannya Allah, fahumul qaum la yashqa bihim jalisum. Enggak ada apa-apa, mereka itu semuanya tak kasih rahmat karena sekali kumpul dengan majelis baik mereka juga ikut mendapatkan barokahnya. Ini baru majelis loh, apalagi sholat. Makanya kita ini sesekali ya, walaupun madzhab Syafi'i mengatakan sholatul jamaah sunnah, iya sunnah, tapi kalau bisa tetap
sholatul jamaah itu kita wajibkan pada diri kita sendiri. Makanya nih khususnya santri-santri yang mana di pondok itu ditakzir kalau telat jamaah itu jangan gerundel ya, jangan emosi. Wah lagi telat sak rakaat kok langsung ditakzir, jangan emosi. Itu melatih Anda untuk senang jamaah. Dilatih baik kok gak mau ya, ini mau baik apa mau jelek ya? Kalau mau jelek gak usah mondok sekalian ya. Bon. Lalu kita nah di sini kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala cara bagaimana meminta kepada Allah. Allah tidak mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu fi hadhil asya. Ya Allah kami meminta-minta dalam hal ini, enggak. Tapi yang diiringi dengan ibadah. Di sini Imam Syekh Amin Al-Harari mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengajari kita cara meminta kepada Allah? Pertama, irsyadun lil insan ila annahu yajibu alaihi ayatlubal ma'unah minhu ala amalin lahu fihi kasab. Faman tarakal kasba faqad khalafal fitrah wa nabadha hadiyas syariah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita meminta tolong kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala mendorong kita selain daripada kita berikhtiar, itu juga harus meminta kepada Allah. Kalau bahasanya jangan hanya tawakal, jangan hanya pasrah, tapi dilalui yang namanya usaha, ikhtiar. Kalau ada orang, wah santai, saya punya Allah yang maha segalanya, tidak perlu bekerja, pasti duit datang. Itu wongnya wong sableng ya, sableng. Karena kata Imam Amin Al-Harari, orang yang demikian ini itu termasuk orang yang tidak melaksanakan syariat. Iya, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari kamu sekenceng-kencengnya pahala untuk menuju kebahagiaan akhirat, tapi jangan lupa kamu punya kewajiban atau bagian untuk beramal di dunia, bekerja di dunia. Jadi kalau orang kok pengennya, wah aku pengen kholwat, pengen keramat, ya sudah, bukan termasuk umatnya kanjeng Nabi. Bahkan ada sebuah riwayat dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah melihat orang di masjid Nabawi. Di situ orangnya sergap, wah sholat duha ada, sholat zuhur ada, berduhur masih ada, asar ada, sampai 24 jam ada terus ini orang di masjid. Sampai orang-orang sampai Sayyidina Umar itu nanya sama orang-orang, ya fulan, ini siapa ini? Orang kok sergap di masjid, gak mulai-mulai, gak pulang. Dijawab sama orang-orang, wah masya Allah ini Sayyidina Umar, orang baik ini, ibadah terus ini, keren ini orang. Makanya karena dia ibadah terus, kami kirimi dia makanan, kami dikirimi dia kebutuhannya. Terus dijawab sama Sayyidina Umar, enggak, orang seperti itu enggak keren, kerenan kamu malah ngasih sedekah sama orang yang seperti itu. Akhirnya orang ini disamperin, kamu jangan ibadah terus, sana pergi ke pasar, cari kerja, duit gak datang dari langit katanya. Gak ada hujan duit itu, tidak ada. Durian runtuh ada, tapi hujan duit tidak ada. Makanya ini yang sekelasnya levelnya Sayyidina Umar tuh sampai marah seperti itu sama orang yang gak mau bekerja, sama orang yang hanya ibadah. Lalu kemudian yang kedua, annal insan mahma utiya min hasafatir rahya. Yang kedua, kenapa kita disuruh untuk selalu minta pertolongan kepada Allah? Syekh Amin Harari mengatakan, annal insan mahma utiya min hasafatir ra'i wa husnit tadbir wa taqlibil umuri ala wujuhiha la yastaghni 'anil aunil ilahi wal lutfil khafi. Orang sepinter apapun dia, sehebat apapun dia, sekaya apapun dia, tidak akan pernah lepas dari yang namanya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dipolke sama Kanjeng Nabi itu mengatakan beliau itu masuk surga bukan karena amalnya, bukan karena pangkatnya, tapi Kanjeng Nabi saking tawaduknya mengatakan dzalika fadlullah, itu adalah murni fadlnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kamu yang lagi ganteng tok,
nggak kaya ya, ganteng tok cuman modal leopard sepeda motor itu yang mana ngisi bensinnya masih minta orang tua. Ya itu aja sudah kelihatan minta orang tua, kok mau sombong, kok mau tidak butuh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan mungkin. Makanya kita ini yang sudah mencapai makom-makom yang tinggi, yang mana sudah dipandang orang yang kaya, nanti ya nun sewu di kehidupan yang akan datang kita memiliki posisi yang tinggi, jangan jumawa, semuanya butuh pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi biar kita ini nyambung terus sama Allah. Oh iya, saya bisa kaya alhamdulillah, saya bisa sedekah alhamdulillah. Makanya di dalam konsep sedekah itu juga di orang-orang Hadramaut ya, Hadramaut itu mereka itu sampai kalau mau ngasih sedekah itu kayak minta-minta, saking nggak butuhnya orang yang miskin terhadap sodako. Jajal bayangkan kalau di Indonesia seperti itu, kan tidak ada. Di Indonesia yang ada kamu butuhnya terus kamu jadi budakku, kan gitu ya kasarannya. Kamu butuh uang, saya kasih, saya biayai, tapi dengan syarat kamu mau saya perbudak, kasarannya seperti itu. Kamu mau saya globoti, atau istilahnya saya bikin kamu menjadi seperti anak buah saya, ya kan. Tapi kalau di sana enggak, orang sedekah itu susahnya bukan main, karena orang miskinnya nggak kowar-kowar. Ketika dia mendapatkan sedekah dari seseorang, dia mengatakan akhudzu minallah la minka. Ya benar, saya menerima sedekah dari kamu, tapi ingat yang saya terima ini rezeki dari Allah, bukan dari kamu ya Allah. Sampai diingetin seperti itu orang yang sedekah. Nah, ini karena mereka sudah mengenal rasa taat yang sebenarnya itu seperti apa, yaitu cinta kepada Allah, taat 100% kepada Allah, dan merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma qala ihdinas siratal mustaqim wallahu a'lamu bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan fi sihhatin wa afiyatin wa salam. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri untha wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya'a ulama nuhdha bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun waqdirna rabbana kulla duyun qabla an tatiyana rusulul manun waghfir istur anta akram man satar wa salatullahi daghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin nasi shifa wa 'alal alil kirami syurafa wa 'alal sahbil masahbihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا وآمن الروعات واغفر والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين باسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش السخ إلهي في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.